Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fira Rintang, NIM 210811 030076, Prodi Ilmu Pemerintah. Pada saat ini saya akan membahas mata kuliah Ekologi Pemerintahan dengan dosen pengampung Dr. Welly Waworundeng, SOS MSI, Dr. Donald K. Manunca, SOS MSI. Nah, di sini juga saya akan membahas materi yang berjudul tentang dinamika sosial politik dan perkembangan demokrasi Indonesia. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengembalian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Selanjutnya, bagaimana dinamika sosial politik dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, penerapan demokrasi yang terus terkonstitusi dari awal kemerdekaan sampai pada reformasi pada dasarnya hanya dijadikan alat dalam berpolitikan dan dominasi kekuasaan segelintir orang saja. Hal itu dibuktikan dengan demokrasi yang lemah dan mudah dimonopoli oleh praktik-praktik politik seperti di era 1959 sampai 1965 munculnya partai-partai komunis yang mencampuri urusan-urusan politik di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa dinamika dalam kondisi sosial politik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan dan jalannya demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, bentuk perkembangan seperti apa yang dilalui demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer fase 1945 sampai 1959. Demokrasi di fase ini sering kita dengar dengan sebutan demokrasi parlementer. Demokrasi ini mulai berlaku pada satu bulan pasca kemerdekaan diproklamasikan dan juga dimulai diperkuat dalam Undang-Undang 1945 dan 1950. Namun ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi bagi negara Indonesia walaupun bisa berjalan dengan baik di beberapa negara lain. Nah, kita masuk pembahasan selanjutnya, bentuk perkembangan seperti apa yang dilalui demokrasi di Indonesia. Demokrasi di era reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu Soeharto yang menjabat sebagai presiden sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia era reformasi memposisikan fondasi yang kuat bagi penyelenggara demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Nah, perubahan apa saja yang terjadi pada demokrasi awal reformasi dan saat ini? Awal reformasi, era reformasi lahir sebagai cermin dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Konstitusi dan dikonstruksikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi atau bahkan sebagai kontrak sosial bagi seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Bentuk perumusannya dapat dilihat dalam undang-undang dasar atau fakta tertulis yang tidak
hanya terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah, tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah seperti Piagam Jakarta dan sebagainya. Dari segi isinya, konstitusi mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan atau diberlakukan secara nyata dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan di Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi mengalami beberapa fase hingga sekarang ini dikenal dengan era reformasi. Negara demokrasi tentu membetulkan adanya partai politik sebagai sendi dari demokrasi atau penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Itu hal demikian pada dasarnya pada penyelenggaraan demokrasi secara tidak langsung atau dilakukan melalui pemilu dalam rangka menyawati posisi kepemimpinan suatu negara yang adanya partai politik sebagai anggota pemilu. Partai politik pada dasarnya mempunyai posisi dan peran yang terpusat dan penting dalam setiap sistem demokrasi, sebab melibatkan peran yang penting sebagai penyalur antara pemerintah negara dengan rakyatnya. Itulah hasil dari presentasi saya dengan ucapan banyak terima kasih.